Pejuang langit, belakangan ini banyak yang mengeluhkan kenapa hidup sekarang terasa semakin susah. Pekerjaan pun tidak lagi mudah didapat. Lapangan kerja semakin ketat. Banyak orang sudah berusaha ke sana kemari mengirimkan lamaran, mengikuti tes, menunggu panggilan, tapi hasilnya nihil. Bahkan mereka yang sudah bekerja pun tidak sedikit yang hidup dalam kecemasan. Mereka takut sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan, takut mendengar kata yang sangat menakutkan bagi banyak keluarga hari ini, pemutusan hubungan kerja alias PHK. Maka saat PHK menimpa Rahman di Salatiga, Jawa Tengah, sang istri langsung syok. Syok mas, saya syok sekali karena kebetulan saya punya anak dua dan saya lagi hamil ini. Oh, Jadi ini bertepatan itu? Bertepatan. Jadi yang biasanya setiap bulan saya dapat tambahan dari suami, terus sekarang nggak ada ya. Sama halnya dengan Widodo, ia bersama sang istri terkena PHK di tempat kerjanya di Tangerang, Banten. Tanpa pesangon, ia bahkan sangat terpuruk hingga kesulitan untuk sekedar biaya pulang kampung. Saya pulang kampung, waktu itu kita cari tumpangan yang agak murah. Akhirnya ada truk yang ngantar sapi ke Jakarta, pulangnya kita numpang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan sejak awal bahwa kehidupan dunia memang tidak akan lepas dari ujian. Allah berfirman, "Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar." Artinya ketika hidup terasa berat, harta terasa sempit dan kebutuhan hidup menekan, itu bukan berarti Allah tidak tahu keadaan kita dan meninggalkan kita. Bisa jadi itu adalah bagian dari ujian yang memang harus dilewati seorang hamba. Pejuang langit, tekanan itu bukan hanya soal ekonomi, tapi dampaknya juga merusak jiwa. Ketika seseorang terus gagal mendapatkan pekerjaan, lama-lama ia bisa merasa tak berguna. Begitu pula dengan anak muda yang terus mengirimkan lamaran pekerjaan namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Awalnya mungkin hanya lelah, tapi lama-lama yang habis bukan hanya tabungan, melainkan juga kepercayaan dirinya. Orang menjadi mudah marah, cepat tersinggung, sulit tidur, sering overthinking, kehilangan semangat, bahkan mengalami konflik rumah tangga yang perlahan membesar. Rezeki adalah segala sesuatu yang Allah alirkan untuk menopang hidup seorang hamba, dan yang paling penting rezeki bukan hanya tentang jumlah, tapi lebih penting adalah tentang keberkahan. Ada orang yang penghasilannya besar tapi hidupnya tidak tenang, ada orang yang gajinya tinggi tapi rumah tangganya panas, ada orang yang usahanya ramai tapi hatinya gelisah, ada pula orang yang penghasilannya biasa saja namun hidupnya terasa cukup dan penuh kemudahan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena keberkahan membuat yang sedikit terasa cukup. Disinilah kita harus jujur kepada diri sendiri. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk mengejar rezeki, tapi diam-diam menjauh dari pemilik rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Hari ini banyak orang yang memang sibuk mencari nafkah, dan itu tidak dilarang dalam agama. Bahkan mencari nafkah yang halal adalah ibadah, tetapi ada satu bahaya besar yang diam-diam menimpa banyak manusia modern. Mereka sibuk mencari rezeki sampai lupa menjaga hubungan dengan Allah yang memberi rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezeki dan dosa yang ia lakukan. Renggangnya hubungan dengan Allah yang paling besar adalah melalaikan sholat. Padahal Allah berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu."
Selain sholat, ada pula maksiat-maksiat yang sering dianggap biasa, pandangan yang tidak dijaga, konten yang merusak hati, kebiasaan berbohong, ghibah, fitnah, komentar jahat, hasad, juga dosa-dosa kecil yang dipelihara terus-menerus. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengajarkan kita untuk sabar, tapi juga untuk kembali membenahi diri. Pertama, tentu kita harus tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kalau pekerjaan sulit, jangan menyerah pada satu pintu. Tak perlu gengsi memulai dari bawah atau belajar skill baru. Tapi saya tetap berusaha, Mas. Oke. Berusaha keluar rumah, yang pasti keluar rumah, cari informasi, cari rezeki. Baik. Karena menurut saya itu rezeki itu datang dari luar, bukan kita nunggu rezeki. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku sungguh membenci melihat seseorang menganggur, tidak dalam urusan dunia dan tidak pula dalam urusan akhirat." Artinya, seorang mukmin tetap harus bergerak, tetap harus berusaha, tetap harus menjemput sebab-sebab rezeki. Tapi di saat yang sama, ia juga harus sadar bahwa hidup ini tidak hanya diselesaikan dengan strategi dunia. Karena itu, solusi kedua yang jauh lebih penting adalah membenahi jalur langit. Itulah yang dilakukan oleh Rohman dengan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang sisa pesangon PHK digunakan sebagai modal usaha warung kecilnya. Alhamdulillah di bulan 7 itu saya buka sibot. Terus bulan 8 anak saya lahir, Mas. Ya. Oh, cuman jeda 1 bulan aja? Iya. Dan alhamdulillah juga sibot itu bisa meledak, bisa rame. Merasakan beratnya beban PHK, Rohman memilih menempuh jalur langit sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan hidup dan keluarganya. Di saat banyak orang tumbang oleh keadaan, ia justru menguatkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam, ia rutin membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, sebuah amalan sederhana yang menjadi penopang hatinya di tengah ujian yang berat. Tanpa ia sadari, jalur langit itulah yang perlahan mengubah batinnya. Bacaan surah Al-Ikhlas itu membantunya belajar lebih ikhlas menerima takdir, menjaga hatinya hingga tidak tenggelam dalam putus asa dan menguatkannya saat ujian PHK menimpa dirinya. Kalau hari ini rezeki terasa sempit, cobalah bukan hanya menambah strategi tapi juga menambah taubat. Perbanyaklah istighfar. Ini bukan nasihat klise, tapi benar-benar kunci besar kesuksesan. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka." Inilah yang sering dilupakan manusia modern. Kita sibuk memperbaiki CV, mencari koneksi, tapi lupa memperkuat koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong sama istri, kita munajat bareng. Nggak mungkin kalau kita memohon, nggak mungkin kalau kita meminta, nggak mungkin Allah nggak ngasih. Pasti Allah akan ngasih semuanya. Pejuang langit yang tak kalah penting adalah memperbanyak sedekah, bahkan saat hidup sedang sempit. Ini memang terasa berlawanan dengan logika dunia, tapi justru disitulah rahasia iman. Allah berfirman, "Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya."